Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Beberapa hari yang lalu, saya melakukan suatu polling. Apa topik yang perlu saya bahas di vlog saya selanjutnya? Saya bertanya, apakah yang perlu saya bahas tentang COVID, insomnia, penenang, atau parenting? Dan ternyata hasil polling memenangkan parenting. Untuk itulah saya harus membahas itu sekarang. Dan inilah yang akan saya bagikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Kita tahu, untuk menjadi orang tua, itu bukan dilalui dari pendidikan formal. Cukup menikah, melakukan hubungan seksual, terbuahi, proses hamil dengan baik, melahirkan, dan kita sudah sah menjadi orang tua. Tapi bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, itu bukan dilalui dari proses pembelajaran pendidikan formal. Kita menjadi orang tua secara otodidak saat ini. Orang tua kita mendidik kita bukan hasil dari pembelajaran. Dan kita juga saat ini belajar untuk mendidik anak, juga kebanyakan belajar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak dulu, dan juga mungkin belajar dari pengalaman kawan kita atau media yang kita baca. Oh, orang ini anaknya menjadi narkoba. Oh, anak ini menjadi sukses. Kita belajar bagaimana sih orang tuanya mendidik anaknya yang narkoba, bagaimana sih orang tuanya mendidik anaknya menjadi sukses. Oh, itulah yang dipelajari. Tapi kasusnya satu persatu. Jadi tidak bisa dijadikan general bahwa beginilah cara mendidik anak yang baik, beginilah jadi anak gagal. Jadi itulah yang membuat kita sulit, karena pembelajaran kita hanya melalui satu persatu kasus. Jadi bukan hasil dari rangkuman suatu pola dari berbagai kasus. Nah, di sini saya ingin membagikan bagaimana kita memahami untuk menjadi orang tua yang baik. Pelatihan ini pernah saya isi waktu di Polres Asahan beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi inilah yang akan saya bagikan ke Anda semua. Kita akan mengawali pemahaman anak melalui perumpamaan atau analogi. Saya menganalogikan, ketika kita menjadi orang tua, maka kita ibarat mendapatkan suatu laptop. Ya, bukan nilainya yang disamakan, tapi apa? Dua komponen di dalamnya. Di dalam laptop ada dua komponen yang mau kita pelajari di sana. Apa? Hardware dan software. Ya, ketika kita membeli laptop, ada yang mahal, ada yang murah. Membedakan apa? Speknya. Yang mahal mungkin prosesornya sudah i7, mungkin RAM-nya sudah 16 GB, mungkin sudah SSD 1 tera. Ya, itu tentu harganya lebih mahal kalau dibandingkan dengan prosesornya masih i3, kemudian RAM-nya mungkin masih 2 GB, kemudian harddisknya mungkin masih 500 GB gitu ya, harddisk, dan yang mahal tadi sudah SSD. Jadi ketika speknya berbeda, tentu kualitasnya berbeda dan harganya juga berbeda. Oke ya, jadi pemahaman dua ini harus dipahami. Ada hardware, ada software. Nah, ketika anak lahir, maka hardware-nya itu sama. Ya, mau orang miskin dia bapaknya, mau orang kaya dia bapaknya, mau orang Padang dia, mau orang Batak dia, mau orang Jawa dia, mau orang Papua dia. Itu tidak ada beda secara hardware, kecuali kalau cacat, itu di luar pembahasan. Kita bicara normal. Ya, hardware-nya sama. Kita memiliki otak besar, otak kecil, pons, kemudian amigdala, hipokampus, semuanya sama. Nggak ada yang membedakan. Itulah yang dinamakan keadilan Tuhan, keadilan Allah. Itu tidak ada beda. Jadi kita tidak bicara spek. Oh, kalau anak orang bule speknya begini, kalau anak orang Medan speknya begini. Enggak, sama. Nah, yang membedakan apa? Inilah yang penting, yaitu softwarenya. Ya, apa akal kita ini diisi dengan ilmu yang bagaimana? Itu yang menentukan bagaimana anak ini bisa hebat, bagaimana anak ini menjadi biasa-biasa saja atau menjadi seorang loser. Ini yang mau kita bahas di sini. Yang penting Anda tahu tentang analoginya. Ya, sebagai orang tua, hampir semua yang menurut saya tentunya ya, orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi sukses di masa depan. Tidak ada yang menginginkan anaknya menjadi anak yang gagal di masa depan. Pasti ingin sukses. Apakah sukses secara karir, rumah tangga, bakti kepada orang tua, bermanfaat buat sesama. Pasti rata-rata keinginannya seperti itu. Tidak ada ingin anaknya itu menjadi pecundang, menjadi penjahat, menjadi mabuk-mabukan. Saya rasa tidak ada. Sejahat-jahatnya orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Ya, walaupun profesi orang tuanya adalah penjahat.
Jadi pasti menginginkan yang terbaik buat anak. Kita akan samakan dulu persepsi tentang sukses dalam mendidik anak. Sukses yang dimaksud di sini adalah sukses anak ketika anak bisa mandiri dalam menjalani hidup dan mumpuni. Nah, itu dia. Jadi bukan anak yang menjadi yang cengeng, yang bergantung kepada orang tua. Tidak. Jadi bagaimana kita bisa melahirkan anak kita ketika besar menjadi anak yang mandiri dan mumpuni dalam menjalani hidup. Baik karir, dia ahli. Rumah tangga, dia kebanggaan istri. Sosial, kebanggaan lingkungan. Dia mumpuni dalam banyak. Itulah yang harus kita targetkan, anak kita besar menjadi anak yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa melahirkan anak yang seperti itu? Baru kita kembalikan pemahaman dengan laptop tadi. Apa yang kita install? Nah, kan gitu. Ya. Dan satu lagi, awas masuk virus. Inilah yang ingin saya bahas di sini. Untuk menjadi orang tua yang baik, melahirkan anak-anak yang sukses di masa depan, maka yang harus kita pikirkan adalah dua hal. Apa yang kita install kepada anak dan apa yang harus kita hindari pada anak. Jangan sampai masuk virus. Proses penginstalan dalam perkembangan anak tentu melalui tiga hal. Pertama adalah bagaimana pola asuh orang tua mendidik anak. Yang kedua, bagaimana lingkungan anak itu berada. Karena dalam agama kita kan tahu, kita berkawan dengan penjual parfum, kita akan tercium wanginya. Dan ketiga adalah pembelajarannya. Maka di mana dia belajar, disitulah dia akan mendapatkan pengetahuan. Ketiga hal ini penting. Apa yang diajarkan orang tua, yang dilihatkan orang tua dalam berapa? 18 jam mungkin ya anaknya bertemu dengan orang tuanya. Nah, itu yang dilihat. Itulah proses penginstalan anak ke dalam pemikirannya. Jadi orang tua, pola asuh berpengaruh, lingkungan berpengaruh, pendidikan berpengaruh. Nah, sekarang kalau sudah tahu itu, maka apa yang harus dikasih kepada anak? 3. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Nah, ini saya rasa orang tua saat ini memang masih cenderung untuk menerapkan keahlian intelektual pada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya diajarkan untuk sekolah ekstrakurikuler, ya ada les ini lagi, les ini lagi, les ini lagi. Ya, nggak salah. Cuman untuk sukses tidak cukup dengan intelektual yang baik. Ada hal lagi yang harus diisi, yang harus diinstal. Apa itu? Kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kemampuan untuk melatih sikap pantang menyerah, disiplin, jujur, loyal. Ya, itu harus dikuasai. Untuk apa intelektualnya tinggi, tapi dia tidak jujur, korupsi. Untuk apa intelektualnya tinggi, tapi nggak disiplin, disuruh masuk jam 8, datang jam 9. Ya. Jadi selain daripada intelektual bagus, dia harus punya kemampuan untuk mengelola emosi juga. Banyak pasien saya yang diterapi bukan orang-orang yang intelektualnya rendah, enggak. Ya, ada yang stratanya lebih tinggi dari saya, spesialis. Itu datang ke sini minta terapi. Ya, karena masalah KDRT lah, karena masalah teman kerja lah. Ya, jadi mereka secara intelektual ya teruji, mereka sudah sarjana, ada ijazahnya. Tapi kenapa menghadapi permasalahan hidup mereka gagal? Ya karena apa? Mereka hanya mampu mengatasinya melalui kecerdasan intelektual saja, tapi tidak menyikapinya dengan kecerdasan emosional. Jadi itu juga harus diisi. Kecerdasan emosional itu jauh lebih penting daripada hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Kenapa? Karena kehidupan ini tidak hanya berjalan benar, salah, menang, kalah. Kehidupan ini berjalan sesuai yang diinginkan, sesuai yang tidak diinginkan. Nah, begitulah. Kita tidak selalu berhadapan dengan kejadian-kejadian yang kita inginkan saja. Kita juga akan mengalami kegagalan, kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami kehilangan, kita akan mengalami hinaan, kita akan mengalami perpisahan. Dan itu bukan diselesaikan dengan kecerdasan intelektual, itu diselesaikan dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, oleh karena itu, kalau kita hanya mengandalkan membekali anak dengan modal kecerdasan intelektual, bagi saya itu kurang. Jadi kecerdasan emosional itulah melatih kita untuk bagaimana menata emosi kita, bagaimana tuntutan yang mau nggak mau kita harus mengambil suatu pilihan, walaupun kedua pilihan itu adalah sama-sama buruk, ambil yang buruk daripada yang terburuk. Itu membutuhkan kecerdasan emosional. Mau bertahan pasangan itu keras, KDRT, tidak bertahan, tidak punya penghasilan. Nah, itu tidak diselesaikan dengan kecerdasan intelektual, itu diselesaikan dengan kecerdasan emosional plus kecerdasan spiritual. Nah, yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Ini yang paling tinggi. Ya, ini bicara tentang lillahi ta'ala. Nah, kalau saya bilang, kalau orang sudah menguasai kemampuan spiritual yang tinggi, pemahamannya lillahi ta'ala, maka ilmu saya nggak ada apa-apa.
Nggak perlu untuk terapi, nggak perlu di hipnoterapi kalau dia sudah memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Jadi ketika dia mengalami musibah, dia sudah mampu untuk melepaskan kemelekatan dunia. Dia tidak berpikir rugi, dia tidak berpikir kehilangan karena semuanya sudah kembali menjadi milik Allah. Ya, kalau orang sudah sampai kemampuan kecerdasan spiritual yang tinggi, maka semua itu selesai, semua masalah hidup. Tapi kebanyakan orang itu menguasai kecerdasan spiritual hanya pada ritualnya, tidak pada pemahamannya. Makanya saya ada bahas kenapa sudah sholat tapi masih cemas. Ya berarti spiritualnya tidak digunakan secara pemahaman, tapi hanya ritual. Dia melakukan gerakan sholat, dia membaca bacaan sholat, tapi kenapa tidak diaplikasikan dalam menjalani permasalahan hidupnya? Karena yang dia pahami bagaimana cara membaca yang benar, hafalannya sesuai dengan yang dibacanya, tapi pemahamannya dalam mengaplikasikan permasalahan hidupnya tidak benar-benar dipahami. Itu yang paling sering. Belajar agama, tapi ritualnya diperkuat, tapi pemahamannya tidak diperkuat. Itu adalah yang diinstal. Nah, mana itu harus diberikan? Sebagai orang tua, tentu kita harus bisa menerapkan integritas. Apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin mendidik anak untuk cerdas secara emosional, ya kita harus melakukan hal yang sama. Jangan kita merokok, suruh anak nggak merokok. Jangan kita melarang anak untuk melakukan hal yang tidak boleh, padahal kita melakukannya. Ya, inilah yang saya sebut dengan pembelajaran kedua yang harus kita pahami. Jangan sampai masuk virus. Ya. Jadi tadi sudah saya bahas tentang pengisalan, isilah anak dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ya. Yang berikutnya, awas masuk virus. Nah ini yang sering saya jumpai. Anak bermasalah, baik itu dengan sekolahnya, baik itu dengan pendidikannya, sosialnya, itu dikarenakan karena masuk virus dari orang tuanya. Nah, orang tua yang rupanya memasukkan virus negatif ke dalam dirinya. Nah, saya akan membagikan kelompoknya. Ya, orang tua yang sering memberikan virus kepada anaknya. Yang pertama adalah orang tua yang menjadi overprotective. Sikit-sikit tidak boleh, ini tidak boleh, keluar rumah tidak boleh, ya, berkawan sama ini tidak boleh, nonton ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, semua tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Ini karena orang tuanya punya perasaan ketakutan yang berlebihan. Dia takut, terus diterapkan kepada anaknya, ya. Ketakutannya itu diaplikasikannya kepada anaknya. Kamu jangan begini, nanti begini. Padahal belum tentu itu terjadi, tapi karena dia ketakutan, maka anaknya dididik untuk memberikan rasa takut. Maka anak tumbuh menjadi pribadi yang penakut. Nah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nanti begini, ini nggak boleh. Semua tidak boleh. Nah, anak secara pendidikan pola asuh, penginstalan pola asuh yang diajarkan adalah anak menjadi pribadi yang penakut. Ya. Yang kedua, orang tua yang over demand, penuntut. Nah, ini saya nonton kemarin, dia tuh bagus banget pelajaran hidupnya. Bagaimana orang tua yang pingin anaknya seperti yang dia mau. Aku ini menjadi insinyur, kamu harus jadi insinyur, nggak boleh yang lain. Di film 3 Idiot tuh dia insinyur, dia menjadi seorang rektor di suatu universitas, anaknya harus menjadi seorang engineering juga atau insinyur seperti dia. Ya anaknya bukan mau menjadi insinyur, anaknya mau menjadi sastra. Ya ketika tes gagal, anak dia bangga bahwa dia menjadi rektor yang idealis. Padahal menurut saya dia adalah tipe orang tua yang memperkosa cita-cita anaknya, penuntut kepada anaknya. Kamu harus jadi engineer, kamu harus jadi engineer. Apa yang terjadi? Anaknya bunuh diri. Ya. Jadi orang tua yang menuntut tanpa mengimbangi dengan mengisi suatu kemampuan, itu tentu akan membuat anak menjadi stres, tumbuh menjadi anak yang menjadi, ya kita tahulah stres itu kenapa? Beban lebih besar dari kemampuan. Ya, kalau yang dituntut anaknya tidak diimbangi dengan kemampuannya, ya sama aja, anak pasti menjadi orang yang mudah stres. Stres dampaknya tahu kan? Psikosomatis, depresi, mental illness, dan lain-lain. Jadi, hati-hati. Ya, baru-baru ini kita lihat ya, ada orang tua yang membunuh anaknya gara-gara anaknya nggak paham-paham dengan apa yang diajarkan. Ya, padahal dia, ya oke lah, kita bisa pahami kondisi sekarang yang memang menambah beban orang tua karena tugasnya guru diambil tugas orang tua. Kita ingin mengajarkan anak, tapi kita nggak bisa memaksakan. Aku ini udah capek ya, aku udah kerja ini, kamu harus cepat nangkap ini, kamu harus bisa ngerti ini. Nah, anaknya sendiri bagaimana bisa belajar kalau orang tuanya terus marah-marah, orang tuanya terus menekan, orang tuanya memaksa dia harus sama pintarnya dengan orang tuanya? Ya nggak akan bisa seperti itu. Ya, disinilah kita harus tahu jangan menjadi pribadi yang menuntut. Anak kelas 3 SD, anak kelas 2 SD harus punya pemahaman yang sama dengan ibunya yang sudah tamat SMA atau tamat kuliah. Ya nggak akan bisa. Ya, jadi orang tua juga mau nggak mau kita harus berubah dengan keadaan sekarang untuk menjadi pribadi yang mampu untuk menyampaikan
ya, dalam pendidikan. Dia menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita sampai ke anak. Dan itu memang tidak mudah, tapi kita harus belajar. Karena lebih baik anak itu tinggal kelas daripada dipaksa sekolah, terus dia tinggal di rumah masa depan dan tidak akan pernah kembali dalam kehidupan kita. Itu lebih menyesal sendiri. Itulah virus yang kedua. Yang pertama tadi, jangan berikan proteksi yang berlebihan karena anak akan tumbuh menjadi seorang yang penakut. Kemudian jangan menjadi orang tua yang terlalu menuntut kalau tidak diimbangi dengan kemampuan, karena anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah stres, yang akan berujung kepada depresi, menjadi kecemasan berlebihan karena dari kecil sudah mengalami stres. Yang ketiga, nah ini virus yang ketiga adalah orang tua yang tipe over permisif. Semua dikasih. Ma, aku mau beli ini ya. Apa yang mau kamu? Oh, enaknya dikasih semua. Aku nggak mau lah anakku susah kayak aku dulu. Semua dikasih. Nggak gitu juga dong Bapak Ibu. Ya, aku dulu susah. Aku nggak mau anakku susah. Ya, bukan begitu cara nyayangin anak. Kenapa? Kalau semua anak diberikan segala sesuatu kemauannya hanya dengan modal meminta, maka dia besar tumbuhnya menjadi pribadi yang hanya modal meminta. Ketika dia mau ini, dia merengek ke orang tuanya, nggak dikasih, marah-marah dia. Intinya adalah yang diusahakannya untuk mencapai keinginannya adalah memaksa orang tua. Apakah mulai dari menangis, merengek, mengancam. Tapi yang diusahakannya adalah mengejar ke orang tua, bukan meraihnya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan modal mandiri, dengan usaha sendiri. Nah itu. Jadi hati-hati kalau ingin sayang sama anak, bukan menjadi segala sesuatunya diberikan kepada anak. Tetap harus berikan anak belajar untuk meraih segala sesuatunya dengan cara sendiri. Kan tadi ingat, sukses itu adalah membuat anak bisa menjadi mandiri, tidak bergantung kepada orang tua. Bukan segala sesuatunya dikasih karena punya jabatan, karena punya uang, kemudian apapun yang mau anak dikasih. Enggak. Sayang sama anak bukan dengan memberikan segala sesuatunya tanpa berusaha. Ajarkan anak arti dari berusaha. Karena ketika orang tua sudah tidak ada, dia siap untuk menghadapi hidupnya karena dia tahu bagaimana cara meraih apa yang dia mau sendiri, mandiri. Yang keempat, virus yang keempat adalah orang tua yang tipe laundry. Ya, ini ada yang saya jumpai, orang tua yang saking sibuknya, maka segala sesuatunya dibekali apa yang dibutuhkan. Maka asisten rumah tangganya, nih dikasih siapa? Guru, nih yang datang ke rumah, nih. Tapi yang ngerjakannya semua orang lain. Jadi orang tua ini bukan jadi orang tua yang benar-benar memberikan kasih dan sayang kepada anak, ya, tapi kayak seorang manajer. Ya. Jadi anak kebutuhannya belajar, dipanggilkan, disekolahkan di tempat yang bagus. Kemudian ekstrakurikulernya dipanggilkan guru les ke rumah yang bagus. Kemudian siapa yang ngurusin makannya, pembantunya, kurang satu, tambah satu lagi. Ya, pokoknya anaknya diservis. Apa yang terjadi? Anak bukan tumbuh menjadi pribadi yang sayang sama orang tua. Bagaimana kita berharap anak berbakti sama orang tua kalau kita sendiri memperlakukan anak dengan cara seperti itu? Ya, disinilah anak tidak mengerti arti kasih sayang. Jadi tak heran kalau anak mencari pelarian kasih sayang dari luar. Ya syukur kalau dari luar itu mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang yang benar. Gimana kalau misalnya dia mendapatkan perhatian dari orang-orang yang narkoba misalnya, atau mungkin orang-orang tua yang broken home. Ya, dia merasa mendapatkan perlakuan dari kawan-kawannya. Dia dihargai, dia dipuji. Ya, dia akan berada di tempat yang seperti itu yang dia merasa nyaman. Jadi ketika dia kembali ke rumah, yang paling dimintanya adalah apa kebutuhannya. Ya, dia hanya sebatas seperti itu dengan orang tua. Tapi yang disenanginya, yang dicintainya bukan didapatkan dari rumah, maka anak akan biasa di luar. Ya. Jadi inilah yang bisa saya bagikan di sini. Kita akan berikan rangkumannya. Pertama, ya, dalam mendidik anak kita harus pahami software yang mau kita isi apa supaya anak menjadi pribadi yang sukses di masa depan. Sukses anak yaitu adalah anak yang mampu mandiri dan mumpuni dalam menjalani hidup. Oke? Bagaimana bisa mewujudkan itu? Maka kita harus tahu apa yang mau kita install dan apa virus yang harus kita hindari untuk supaya jangan masuk ke dalam pemrograman yang ada di pikiran anak. Dalam proses penginstalan, isilah 3 hal: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Dari mana dapatkan? Dari 3 hal. Pertama, pola asuh, pendidikan, dan lingkungan. Oke. Kemudian, hal yang harus dihindari adalah jangan jadi orang tua yang overprotective, jangan jadi orang tua yang overpermisif, semua dikasih. Jangan jadi orang tua yang over demand, semuanya dituntut harus seperti yang mau bapaknya.
mau berlakunya. Yang keempat, jangan jadi orang tua yang tipe laundry, semua segala sesuatu yang dikasih kepada orang lain, bukan orang tua yang mengerjakannya. Ya, baik, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat, dan jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.